Paulus itu Saya sudah menjelaskan penebusan bahwa Yesus ya. Pezina, orang cabul, homoseks dan banci juga penyembah berhala seperti ya Yesus itu Tuhan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita berkumpul bukan untuk saling memenangkan argumen semata, akan tetapi untuk menjalin dialog ilmiah dengan semangat mencari kebenaran, saling memahami dan menghormati keyakinan masing-masing. Tanpa panjang lebar, mari kita simak bersama. Temanya itu, apakah Tuhan itu berkelamin? Itu kalau berkelamin, bagaimana situasinya pada saat subuh hari? Begini ya, dalam Alkitab itu tidak ada tulisan Tuhan itu berkelamin, karena Tuhan itu adalah definisi Yesus sewaktu dia di surga, sebelum turun ke bumi dan setelah. Ketika di bumi, Yesus itu menanggalkan atribut ketuhanannya dan menjadi manusia yang diutus Allah untuk sebagai korban tebusan. Ya, tapi Karena faktanya korban setelah tebusan, di bumi korban dia tebusan itu kesunat. harus manusia sempurna, ya. Hah? Kok Di bumi jadi kenapa? korban Iya, Yesus korban manusia? korban tebusan haruslah manusia sempurna. Jadi Yesus, Di mana itu dalilnya? Tuhan mana yang minta korban manusia? karena Nggak ada dalilnya. keadilan Allah itu nyawa ganti nyawa. Jadi nyawa yang telah dihilangkan oleh Adam, nyawa sempurna yang telah dihilangkan oleh Adam itu adalah nyawa yang memiliki hidup kekal. Setelah hilang, nyawa yang kekal itu hilang, harus ditebus dengan Ini ajaran dari mana, Mbak? Ajaran Mbak dari Evita? Alkitab. Dari Alkitab. Maksudnya Bible maksudnya di Ya. terjemahan kitabnya Yahudi kah atau Kan di situ Second kan dan Ferry? dalam Matius 20 ayat 28 disebutkan bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani dan menjadi tebusan bagi semua orang. Iya, itu ucapan siapa? Itu ucapan Yesus dalam huruf Di mana? merah ya. Di Matius 20 ayat 28. Oh, Matius 20. Ya, ayat 28. Jadi Yesus itu datang bukan untuk Sebagai melayani, bukan untuk dilayani. Iya, karena dia itu kan melayani dalam arti ya, dalam arti dia membawa hukum baru, membawa firman Allah untuk Terus agar semua manusia bisa menerapkan hukum itu, karena hukum Taurat itu untuk orang Yahudi. Terus Ya, di situ kan dia harus melayani, memberitakan gitu. Memberitakan. anak manusia, dibilangnya anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Bukan dan untuk memberikan. dilayani. Kalau sebagai raja kan dilayani, tapi kalau Yesus datang itu kan untuk Iya. merendahkan diri, jadi sama seperti hamba. Dulunya kan Iya. di surga itu kan derajatnya tinggi ya, derajatnya tinggi. Iya. Ikut menciptakan segala sesuatu, diberi kuasa untuk menciptakan segala sesuatu sesuai dengan Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Jadi Yesus yang derajatnya tinggi datang ke bumi untuk melayani, bukan dilayani seperti di surga.
Iya, 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 iya. Dalam arti harus merendahkan diri sebagai manusia dan membawakan firman Allah, pergi mengajar dari kota ke kota. Ya, terus sebenarnya saya belum habis memberitahu mengenai nyawa ganti nyawa. Nyawa itu yang sempurna itu adalah nyawa yang memiliki hidup kekal, telah dihilangkan oleh Adam, sehingga manusia kan mati kekal, dikutuk mati kekal. Nah, untuk agar nyawa yang mati kekal itu bisa dihidupkan kembali, harus ada tebusan, dan tebusan itu syaratnya manusia sempurna. Siapa yang mensyaratkan itu adalah Allah. Jadi Allah juga yang memberikan korban tebusan, karena manusia di dunia itu tidak ada yang sempurna, semua berdosa, semua yang dikutuk mati dan mewarisi dosa Adam itu tidak ada yang sempurna. Jadi dipilihlah Yesus dari surga dan harus turun ke dunia, sebagai manusia yang sempurna, karena tidak ada manusia di dunia yang sempurna. Oke. Boleh saya bernarasi? Ya. Jadi gini Mbak, karena Mbak ini kan diusung dari Kristen. Maksudnya Mbak ini berbicara sebagai Kristen yang mau tidak mau sudah terdoktrin Yesus itu Tuhan, Yesus itu penebus, dan seterusnya. Saya ingin membacakan, saya itu biar nanti memiliki ditanggapi. alasan. Ya, nanti ditanggapi ya. Jadi gini, di dalam kajian Islam berbicara mengenai Nabi yang datang di tengah Bani Israel, itu datang kemudian untuk melonggarkan aturan Tuhan yang pernah datang kepada Bani Israel. Jadi dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wali uhilla lakum ba'dal ladina khurrima alaikum wajitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Jadi sosok yang kami sebut Nabi, yaitu Nabi Isa, ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, memberikan kelonggaran sebagian hukum yang ketat kepada Bani Israel, sehingga itu diartikan sebagai penebus. Jadi Nabi Isa turun ke tengah-tengah Bani Israel itu untuk memberikan kemudahan, sebagaimana yang terjadi ketika murid Yesus memetik gandum di dalam Matius 12 nomor 1, ketika kemudian muridnya juga makan tanpa cuci tangan dan seterusnya. Itulah yang dimaksud menebus mereka, bukan berarti nebus di atas salib. Nah, ketika Al-Quran datang memberitakan Nabi Isa alaihissalam membenarkan adanya Torah, tetapi meskipun beliau membenarkan, beliau memberikan kelonggaran, menghalalkan bagi Bani Israel sebagian yang diharamkan untuk mereka. Itu tidak bisa dipungkiri Al-Quran itu. Kenapa? Karena dalam Keluaran 31, orang-orang yang melanggar Sabat wajib dibunuh. Keluaran 31 nomor 14, siapapun yang kemudian menodai hari Sabat itu wajib mati. Tapi Yesus malah menghalalkan melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Berarti Al-Quran itu tidak keliru mengatakan bahwa Yesus datang menebus mereka dari sebagian yang tadinya haram untuk mereka, ditebus oleh Yesus sehingga menjadi agak longgar, menjadi halal. Matius 12 nomor 1. Nah, kalau kita berbicara mengenai kritik teks, Matius 20 yang Anda bawa, sebenarnya di situ tidak memberikan nyawa, tapi memberikan dirinya untuk dicaci, untuk dimaki oleh orang-orang Yahudi demi untuk menghalalkan apa yang diharamkan. Dia rela. Nyawanya sebagai tebusan. Bukan nyawa di situ. Kalau nyawa dalam bahasa Yunani itu zoe. Ada berbagai itu saudari, terjemahan, tapi intinya sama. Intinya bahwa Yesus memberikan nyawa. Kalau
Yesus memberikan nyawa, bahasanya Yunaninya itu zoe, itu nyawa yang dicabut dari raga itu namanya zoe. Sementara original teks asli daripada Matius 28 nomor 20 nomor 8 itu 28 itu kata psuke. Psuke itu jasmani, jasad. Bisa Saya paham karena dari kitab kalian itu menyangkal penebusan Yesus sampai di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4 ya. Diberitahukan bahwa nabi palsu dan guru palsu itu akan dibinasakan karena menyangkal penguasa yang menebus mereka. Kalau kamu mau baca dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4 yang dimaksud itu yang dimaksud 2 Petrus itu Paulus dan kawan-kawannya, termasuk Kristen hari ini, karena Paulus semuanya tidak akan pernah dibinasakan. menyangkal Yesus sebagai penebus, tetapi Quran enggak. dalam surah Bukan begitu maksudnya. pasal Bukan begitu 157 maksudnya. itu mengatakan yang Kalian itu akan dibinasakan. mati itu Kalianlah yang adalah akan yang dibinasakan. diserupakan, berarti Mulai dari menyangkal. Paulus, Kalau yang diserupakan berarti mulai bukan dari Yesus, Paulus jadi sampai menyangkal teman-temannya, penebusan sampai Yesus. kalian semuanya Sedang Paulus akan dibakar di mengakui dalam api neraka. Paulus itu Saya sudah mengakui menjelaskan penebusan bahwa Yesus ya. Kamu harus penebusan tahu, Paulus yang itu dimaksud mengakui Yesus di ajaran situ, Paulus sesuai dengan penebusan ajaran yang Yesus. dimaksud di sana Dan Paulus itu adalah mengetahui hidup kudus seperti di 1 Korintus 6 ayat 9. Dia mengatakan bahwa pezina, orang cabul, homoseks dan banci juga penyembah berhala seperti Ya, Muslim itu Tuhan Anda. tidak mendapat Paulus itu Tuhan bagian Anda. dalam kerajaan sorga. Paulus Jadi itu sudah Tuhan jelas Anda. Paulus kalau Tuhan Paulus Anda itu sesuai ajarannya. Paulus dengan Tuhan Yesus, Anda itu membikin yang aturan menyangkal sendiri. Penebusan Yesus itu dari pihak Quran karena mengatakan yang diserup yang Iya, mati iya, itu silakan. yang diserupakan berarti bukan Masalahnya Yesus. dia nggak Bagi ada saya rem mau soalnya. jelas clear ya. Kalian memang tidak. Bagusnya dia di gereja aja, bukan di sini sih. Kalau Ya, orang gantian, kayak Mbak karena Evita. saya harus jelas ya. Mbak Evita, Jelas dan gantian ya, tepat. Saya juga diskusi itu gantian. Oke. Saling bertanya. Iya. Begini. Saya bertanya dulu sama Ibu Evita ini, sang penyesat ini dari kuasa gelap. Tolong tunjukkan di agama Yahudi ada perintah jadikan manusia sebagai korban untuk menebus dosa-dosa orang Roma. Silakan. Tunjukkan itu dulu. Karena Kristen itu berasal dari Korban dari bangsa Roma. Silakan. coba sebutkan Di ayatnya. di mana? Satu ayat yang kamu maksudkan Di mana? itu kamu bacakan. Di- Iya, kamu kan Di yang ngomong. mana dalilnya? Di mana Ya. dalilnya orang Yahudi diperintahkan menebus dosa dengan menggunakan manusia? Tunjuk dalil. Nggak ada. Oh, begini ya. Mana? Dulu kan Mana? orang-orang itu memberikan Domba dulunya korban binatang. Habis itu persembahan, kalian datang. bakaran. Kau ngarang sendiri, ngarang kau sendiri. Kau Memang ngarang dulu sendiri. kan Saya memberikan minta korban dalil. bakaran persembahan. Saya minta berupa dalilnya. domba-domba. Saya minta dalilnya. Di mana Nah. dalilnya Tuhan meminta persembahan manusia di mana? Karena tidak bisa. Karena menebus itu maumu, kematian tapi Tuhan kekal. tidak Mana mau. bisa binatang menebus Tuhan mau kematian kekal. yang Kematian kekal itu menggantikan harus ditebus, kalau tidak yang bisa menggantikan dibangkitkan. kurban Karena hewan syarat itu dari menurut Allah. Yesus adalah pembinasa keji. Ini Yang ya. menggantikan Apa kamu pikir hewan binatang menjadi bisa- kurban itu pembinasa Bisa keji. membuat manusia hidup lagi. Itu harus korban Pertanyaan tebusannya saya harus tolong dari dijawab. Allah. Allah Di yang mana nentuin, firman kamu Tuhan tidak bisa yang memerintahkan menentukan. mengorbankan manusia untuk nebus dosa itu di Kalian mana bisa dalilnya? menentukan. Kalau Allah yang mesti nentuin. Di gereja Korban cocok, jangan di tebusan. sini. Korban tebusan itu harus Bang manusia Juma, sempurna, aku mau bukan tanya, binatang, Bang Juma. hewan peliharaan. Silakan. Hewan domba Ini orang ini yang sempurna. disumbat aja mulutnya Karena pakai itu ini Yesus disebut anak sabuk domba. kelapa. Bisa nggak? Host, nah gitu. Sumbat mulutnya pakai sabuk kelapa. Penyesat kayak gitu ngapain dipelihara? Bang Juma, aku tadi mau tanya sama Silakan. Kak Evita dulu. Oh, kirain mau nanya saya. Naikkan Enggak, lagi aku- kembali. Karena aku mau ngomong sama Kak Evita bentar. Naikkan kembali host. Tapi mulutnya itu kasih alteko, jangan terlalu lebar. Ngomong nggak ada remnya. Ya salah perempuan Bang Hos. Bang Juma. Iya, lanjut. Malam Kak Evita. Malam, saya juga tidak bisa lama-lama. Setelah ini saya usai. Ya, malam. Tanyakan lagi ya. Kak Evita Kristen.
Ya, Kristen. Gereja apa Kak? Saya dari Kristen dan tidak berfaham doktrin Tritunggal. Tidak menganut doktrin Tritunggal. Wow. Kakak mengakui Yesus sebagai Tuhan? Ya, karena Yesus itu turut menciptakan manusia sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Dan juga Yesus Coba disebutin Kak. melalui Yesus segala sesuatu ada dan dijadikan. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Melalui Yesus. Ya. Baca saja Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Kakak tahu ajaran kalau Kristen sebagai Kristen itu kakak tahu ucapan apa yang harus diucapin? Sebagai Kristen maksudnya seperti kalian itu ada kalimat syahadat gitu. Iya. Tidak ada, kita tidak ada. Bukan loh. Cuman, Kita sama-sama Kristen loh Kak. ya, Aku Protestan Kak. ya, jadi menurut kamu apa yang harus diucapkan gitu sebagai Kristen? Doa yang diajarkan Yesus tahu apa kata-katanya? Jelas doa Bapa kami kan, Bapa Ya, kami Bapa di kami. surga, Coba datanglah bisa- kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi juga Seperti seperti di di surga. surga. Ya, terus Oke. Yang mengajarkan siapa Kak? Yesus. Yesus. Untuk itu doanya untuk siapa Kak disampaikan Kak? Doa itu ditujukan kepada Bapa di sorga. Kepada Bapak. Di situ disebutkan ada kata Tuhan loh Kak. Untuk kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, bukan kepada Yesus Kak. Bapa di sorga itu adalah gelarnya adalah Allah. Sedang Allah. Yesus gelarnya adalah Tuhan. Ada juga seperti beberapa Di mana itu Kak? Di 1 Korintus 8 ayat 6. Coba Alkitab dijelaskan. LAI. Saya Coba tidak ada dibaca, Alkitab. Saya tidak ada Alkitab. Hanya ada, tapi saya ingat ya, hanya ada satu Allah, yaitu ada satu Allah, yaitu Bapa di sorga, di mana segala sesuatu bersumber, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus, di mana segala sesuatu ada dan dijadikan. Oh gitu ya pemahaman Ya, Kakak. di Alkitab Sekarang gini loh lain. Kak. Jika ada Alkitab atau Bible mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, kalau Edis TV sering mengatakan dia lompat dari Tugu Monas Kak, aku besok naik pesawat Garuda Kak, saya beli tiket, saya lompat dari pesawat Garuda. Well, kalau saya sih tidak main lompat-lompat apa ya. Enggak, Saya Kakak di sini untuk memberitakan Injil. Penjelasan dari Kakak mulai tadi, penjelasannya itu mengikuti kata-kata dari orang, bukan mengikuti kata dari kitab. Saya mengatakan maksud Yesus kamu itu- dari kitab Yesus- Gina Yesus- 1 Korintus 8 ayat 6 kan adalah salah satu ayat di Alkitab kan? Tidak dikatakan situ bahwasanya Yesus adalah Tuhan, tidak ada Kak. Kakak jangan ngada-ngada, saya itu orang Kristen. Ada. Saya itu bukan orang baru belajar. Kamu buka 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah dan hanya ada satu Tuhan. Kak, gini loh Kak. Itu diuraikannya Kita itu jangan hanya ada kita satu itu Allah gini yaitu loh. Bapa di sorga. Hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus. Kamu baca di situ hanya ada satu Dengar Allah dulu, Kak. dan satu Tuhan. Kamu Yesus, belum Tuhan pernah Yesus. baca. Tadi Tuhan Yesus. Kak, dengar ya. Ya. Kita itu sebagai Kristen jangan memalukan diri kita sendiri loh, kayak gini-ginian. Buat apa memalukan? Kamu mungkin belum baca. Saya tidak bilang apa-apa. Kamu belum baca, tapi saya sudah baca. Saya itu sudah debat dengan Kristen Tritunggal, Jadi yang dikatakan dengan Muslim. Dulu udah Yang banyak dikatakan- kali, makanya saya berani kok. Yang dikatakan debat. anak Allah itu siapa Kak? Anak Allah itu anak tunggal Allah Yesus. Loh, tapi Kalau kan anak-anak Allah bisa memaksudkan manusia juga, anak-anak Allah. Kalau Allah itu anak siapa? tunggal Allah itu pasti Yesus Kristus. Allah itu siapa Kak? Allah itu disebut Yesus sebagai Bapa di sorga dan namanya YHWH dalam jadi- perjanjian lama. Itu Tuhan apa YHWH enggak? itu dalam Yang kita Alkitab. sembah sekarang itu Tuhan apa enggak? Yang kakak sembah itu Tuhan apa enggak? Yang saya sembah itu Bapa di sorga.
Nah, Tuhan Allah ya yang kan? benar yang mengutus Yesus. Tuhan kan? Allah, Allah. Oh Allah, oh Bapa di gitu ya. surga itu Allah, ya gelarnya Allah. Jadi kalau Yesus itu gelarnya, Tuhan. oh itu berarti Yesus itu punya gelar Tuhan gitu ya? Ya, Allah dan Tuhan itu beda. Kalau Allah itu Bapa di surga. Kalau Loh. Tuhan itu Yesus Kristus. Inilah yang memaluin kita. Inilah bahasa-bahasa yang buat kita malu. Karena KBBI yang udah nentuin kalau Allah itu apa, Tuhan itu apa. Kalau- Saya udah lihat lagi ya. Dalam Gini loh, Kak. pengertian Sekarang sama gini aja, KBBI. kita bermain mungkin- secara gini aja Kak. Kita tuh berbicara bermain seperti kita seolah-olah kita baru tahu aja lah Kak ya, seperti anak kecil. Yang menciptakan langit dan bumi punya kuasa di bumi ini siapa Kak? Yesus diberi kuasa di Aku pertanyaan aku, bumi dan di yang surga itu menciptakan Matius langit dan 28 bumi ayat 18 dengan seluruh mengacu isinya kepada siapa? ayat Alkitab ya. Yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya siapa? Allah. Allah. Allah Ya, dalam betul. Alkitab ya, bukan dalam kitab lain. Dalam Karena saya- Alkitab. Dalam Alkitab ya, oke, aku terima ya omongan kakak, aku terima. Yang menciptakan langit dan bumi, karena di dalam Kejadian 1 ayat 1 dijelaskan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Ya, berarti yang punya kuasa itu siapa Kak? Allah. Allah. Allah Jadi Yesus. dalam Alkitab. Jadi Yesus itu sekarang punya kuasa nggak? Yesus itu diberi kuasa. Diberi Dalam kuasa Matius berarti 28 nggak ayat Tuhan. Ya? 18. Kakak ngerti nggak Diberi. bahasa kalau dikatakan Tuhan? Ya Yesus memang bukan yang maha. Kalau yang maha itu Allah. Ya udah nggak usah panjangin. Terima kasih aja itu aja. Ya. Oke. Ya kira-kira begitu aja dulu ya hari ini. Nanti saya sambung lagi. Terima kasih kesempatannya. Selamat malam. Selamat malam Bu Evita. Aduh, kelihatannya makmumnya makmum lento terus ya. Ya bye. Tahu lento. Gurunda monitor gurunda. Aduh, ada-ada aja ini. Lento goreng apa lento godok? Ya, Bang Donadoni. Bang. Oh ya Bang. Bang Dona, Bang Doni. Bang. Suara saya ada nggak sih? Cek. Host, monitor host. Gurunda. Iya, monitor. Iya, keren ngomong sendiri saya. Iya, ini Bang siapa? Bang Holong Natulus. Kalau kata hatinya Bang Holong, kalau Yesus ternyata bukan Tuhan, dan Anda mengetahui sesuatu yang ada benarnya di dalam Bible, maka apakah rujukannya seluruh umat Kristen selain pemahamannya Bang Holong salah atau benar Bang? Bang Holong nggak mau bersuara. Halo. Ya, halo, silakan Bang. Nah gini Bang, kalau menurut saya Bang ya, semua teman-teman saya Kristen yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan, itu saya orangnya berani sangkal itu tidak betul Bang. Oke, kalau yang disalibkan itu menurut Abang masih tetap Yesus yang bukan Tuhan atau bukan Yesus? Yang disalibkan itu Yesus Bang, cuman bukan Tuhan. Yang saya selalu katakan Yesus itu bukan Tuhan, cuman saja. Ya, berarti tetap Yesus itu yang disalibkan itu menurut pemahaman kata hatinya Bang Holong, tetap penyaliban itu ada dan Yesus itulah yang disalib, betul? Iya betul. Oke, sudah masuk ini barang ini Bang Handi. Gurunda.
Karena berapa teman saya Kristen saya tanya, nggak bisa diperjelaskan dan nggak ada data yang selain yang akurat mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan, tidak ada. Iya, tapi masalah lain yang timbul ya yang kita bisa berdiskusikan. Ternyata keyakinan Abang adalah Yesus itu yang bukan Tuhan yang disalibkan, padahal dia utusan Tuhan. Iya, kalau utusan ibaratnya kata Nabi, ya betul Bang. Iya, Nabi itu pasti dilindungi oleh Tuhan atau tidak? Ya betul. Ya, sambil nunggu Gurunda ya. Menurut Abang, sesuai dengan yang tertulis di dalam Bible, Elohim itu di Keluaran 23 nomor 7. Di situ ada tertulis yang bisa dibacakan dulu mungkin, coba. Orang benar tidak boleh kau bunuh, betul ya Bang ya? Iya betul. Yesus itu orang benar atau orang salah Bang? Sesuai dengan data yang saya tahu Bang, orang benar Bang. Oke, jadi kalau Elohim atau Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus mengatakan orang benar tidak boleh dibunuh, apakah tetap yang Anda yakini Yesus itu yang orang benar yang dibunuh, yang disalib? Gini loh Bang, kalau dikatakan seperti itu Bang ya, saya pun agak kurang paham juga untuk memahami kata-kata itu, karena pun saya istilahnya sering mendengar itu Bang. Yesus itu orang benar tapi kok dibunuh. Yesus itu Tuhan tapi kok disalibkan. Kan gitu. Sedangkan Tuhan itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ya, namun ada dikatakan dalam kitab itu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya kan? Nah. Namun dikatakan juga di situ untuk penebusan dosa. Nah ya. Penebusan dosa Bang ya. Jadi yang saya selalu buat dalam benak hati saya itu, Yesus itu diturunkan oleh Tuhan Allah ke bumi untuk penebusan dosa secara manusiawi, disalibkan, pada hari yang ketiga dia bangkit dan naik ke surga lagi pada setelah 40 hari di bumi ini Bang. Oke, kalau gitu saya langsung kasih lemparan 3 angka ya. Ini true point. Saya mohon Anda yang membacakan. Nanti setelah Anda bacakan saya kasih pertanyaan. Karena ini langsung ke basicnya suatu analisa teologis. Silakan Anda baca. Setelah selesai nanti saya tanya. Matius 26 nomor 31 Bang. Saya nggak ada kitab Bang. Saya di luar Bang. Oh lagi di luar. Oke, saya yang baca. Yesus berkata kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ini perkataan Yesus ya. Ya, berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Pertanyaan saya, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku itu siapa? Gembala itu siapa? Silakan. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh ya Bang ya. Sedangkan kalau kami orang Kristen yang kami akui itu, semua yang tertulis dari kitab itu adalah ajaran daripada Yesus ya Bang ya. Kalau kata-kata itu Bang ada tertulis di kitab, saya pun bingung juga Bang, berarti itu kata-kata Yesus. Iya, lalu sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku itu siapa? Gembala itu siapa? Kalau Bang bingung juga aku ujung-ujungnya nih. Gembala yang baik di Yohanes 10 siapa Bang? Yesus ya. Akulah gembala yang baik, betul? Jadi ya, betul, Yesus mengatakan gembala yang baik itu Yesus, yang dia akan terbunuh, betul ya? Dan dia akan dibunuh. Aku di situ siapa yang ingin membunuh Yesus?
Kalau bang itulah. Dalam keyakinan teologi Sri Tunggal, aku di situ dikatakan Bapa. Yang dimaksud sebab ada tertulis merujuk kepada Zakaria 13 nomor 7. Bangkitlah wahai bedang, bunuhlah gembala orang karitku, dan aku berfirman akan membunuh dengan tanganku sendiri, gitu ya. Nah, aku di situ kalau merujuk kepada Bapa, apakah Bapa itu pembunuh manusia sejak semula? Bukankah Yesus mengatakan di Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapamu? Jadi fakta di situ, aku di situ adalah bapa iblis yang akan membunuh Yesus. Faktanya yang di dalam keyakinan Anda Yesus itu disalib, dibunuh, adalah perbuatan dari iblis yang merasuki Yudas. Iya bang. Betul? Betul. Jadi apakah Yesus dibiarkan oleh Tuhannya bahwa Yesus akan dibunuh oleh iblis? Nah, kalau itu kita arahkan bang untuk pertanyaan seperti itu, ujung-ujungnya bang nanti itu omongan para teman nanti atau pendeta itu pencobaan. Makanya pun saya katakan bang, saya bingung bang. Tentang pencobaan di Matius 4, bukannya Yesus itu selamat dari pencobaan iblis? Iya, itu kan saya tanyakan juga bang kepada tulang saya, abang mama saya, seorang pendeta ya, pendeta RM Silitonga. Setelah Yesus selesai dari pencobaan, pertanyaannya yang mencoba dia itu siapa? Iblis. Itu jawab dia. Nah, kenapa iblis bisa mencoba Tuhan? Sedangkan yang punya kuasa adalah Tuhan. Nah gitu, jadi kayak gini lah kan, ada 7 DM sekarang nggak benar sama aku kan, makanya saya tanya. Ya udahlah, direnungkan aja bang, ikuti kata hati, jangan lupa ya kepalanya jangan ditinggal, gitu aja sih. Ya, Ustaz Arif, kita coba monitor Gurunda sama Bang Handi, karena sekitar 10 menit lagi dinantikan di Komal apa? Mau Faruk ya, Agi Faruk. Siapa? Gurunda. Enggak. Beliau masih di ini. Di grup masih. Masih ada kegiatan. Silakan di handle dulu Kang Dito. Iya, lalu begini bang, seyakin-yakinnya abang sebagai orang Kristen yang sudah tidak menuhankan Yesus, Yesus itu diutus oleh Tuhannya untuk siapa bang? Kalau menurut saya Yesus itu diutus ke dunia ini untuk mengajarkan ajaran Bapa di surga dan meluruskan semua tentang kebenaran yang ada di muka bumi ini, biar kita ngikut ajaran, yaitu ajaran Allah. Gitu loh. Yesus mengatakan di Matius 15 nomor 24, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari bangsa Israel. Betul? Ya. Jadi hanya kepada Bani Israel. Oh, suara saya seperti cek. Iya, Yesus itu diutus kepada terlebih-lebih, kalau ada yang mau dengerin dengar ya, kalau ada yang mau nyampein, diutus kepada seperti Edis TV yang selalu bohong. Ya, si Epeling itu bohong selalu, pintar ngomong, cuman kebenaran daripada Alkitab dia tidak berani pernah mengungkapinya. Nah itulah, kesitulah itu yang pantas tuh, karena mereka itu domba yang hilang, nggak mau ngikutin ajaran Yesus biar menuhankan Allah. Iya. Masih dobling?
Aman ya? Cek. Mudah-mudahan aman. Oke. Jadi poinnya begini Bang. Abang masih tetap ke gereja atau sudah nggak pernah ke gereja? Ke gereja, Bang. Masih ke gereja. Ya. Dengan keyakinan bahwa Yesus bukan Tuhan. Apakah seluruh gereja meyakini hal yang sama dengan Abang? Gini loh Bang, cuman gimana ya? Ini sekarang Komal ya TikTok. Saya kan Protestan Bang. Nah, di ajaran kami sini Bang ini wilayah-wilayah Batak Bang ya. Saya ngertinya bahasa Batak Bang. Makanya tadi berbahasa Indonesia ini saya kurang memahami Bang. Cuma kalau diajak ke bahasa Batak Bang, mungkin saya bisa menerangkan Bang. Karena gini loh Bang, barang siapa pun yang ada orang suku Batak yang ngerti bahasa saya ya, tolong ini dibuatlah tapping menjadi bahasa Indonesia ya. Setiap umat Kristen itu selalu ngucapin au persea di debata Jehovah. Aku kepercaya kepada Bapa yang di sorga. Ya. Ido baru au persea di Yesus Kristus anak Jehovah sesada katanya. Aku percaya kepada Yesus Kristus anak Bapa yang di sorga Tuhan. Itu udah langsung dinyatain Bang. Itu kalau orang Kristen harus disebut Bang, baru dia sah jadi Kristen. Di Katekismus itu udah jelas dikatain, bahkan di Alkitab itu ada Bang. Tidak pernah dikatakan aku percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Bisa dikatakan aku percaya kepada Jehovah. Aku percaya kepada Tuhan Allah. Itu udah jelas dinyatakan di situ. Dan aku percaya kepada omongan Yesus Kristus bahwa adalah utusan Tuhan Allah. Itu udah jelas dinyatakan juga di situ, Bang. Makanya di mana dikatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Barang siapa tidak bisa mengucapkan itu, dia itu adalah Kristen bohongan. Oke. Jadi pemahaman ini masih tetap dikatakan Kristen apa ya? Ya, karena masih meyakini penyalipan itu. Penyalipan itu bahwa Yesus datang sebagai penembus dosa atau sebagai korban. Masuk akal nggak kalau ternyata sudah dikatakan oleh Tuhannya, oleh Bapaknya, inilah anakku yang kukasihi, gitu kan? Inilah anakku yang kukasihi. Tetapi kenapa kok berakhir di kayu salib kalau memang itu yang sudah dikaruniakan oleh Bapaknya, oleh Tuhan Sang Pencipta itu, kemudian dijadikan korban gitu loh. Kalau Anda meyakini bahwa Yesus bukan Tuhan, pastinya hanya manusia kan gitu. Apakah manusia itu dikorbankan? Memang Yesus itu adalah manusia. Sebagai nabi, utusan Allah Bapa yang di sorga, yaitu Tuhan. Karena ucapan orang Kristen ketika dia jadi Kristen itu harus diucapkan. Ya. Dan yang kedua, tidak ada pernah mengatakan orang Kristen, Yesus ya Allah Maha Besar ya Tuhanku. Nah, sedangkan Islam kita coba Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jelas. Iya, Anda lebih meyakini Allah Maha Besar atau selain Allah Maha Besar? Saya kalau dikatakan untuk Sang Pencipta, Sang Kuasa, itu Tuhan, saya lebih meyakini Allah Maha Besar. Oke. Apakah Anda mengenal Nabi Muhammad? Tidak, Bang. Tidak. Oke, saya berikan referensi, mudah-mudahan Anda mau mempelajari tentang Nabi Muhammad. Sirah Nabawiyah bisa diakses, beli di TikTok Shop atau di Tokopedia, boleh itu ya. Jadi kenalan dulu sama Nabi Muhammad. Di Sirah Nabawiyah adalah biografinya beliau. Saya mengajak untuk berkenalan saja, tidak perlu yang lain-lain. Supaya Anda melihat Edis itu sebagai pendusta, maka Anda coba kenal dulu dengan Nabi Muhammad yang di framing sama Edis. Setuju? Edis TV itu pembohong. Saya naik ke Komal dia turuninnya.
Masa aku karena ngomong Yesus bukan Tuhan, dia bilang aku Kristen bohongan. Dia yang Kristen bohongan. Kalau emang dia pengikut Yesus, dikatakan dalam kitab, barang siapa mengikuti aku, jejak aku ya, maka dia akan seperti bagaikan apa ya, domba di tengah-tengah serigala. Ya kok dia lari ke Amerika, ikutilah Yesus. Berani datang ke Indonesia. Mantap. Ini baru suara kebenaran gitu loh. Dia masih Kristen ya, teman-teman semuanya yang di bawah, yang Kristen di bawah naik aja lah. Coba lawan tuh argumentasinya, itu kebenaran itu. Jadi orang Karena Kristen sendiri kayak gitu loh, ngelihat Edis. Ikuti ajaran Yesus, kita memberani mengatakan kata-kata Yesus. Yesus itu seorang pemberani. Di tengah-tengah bagaikan domba tengah-tengah serigala. Alah dia di Amerika. Ayo datang sini, kita diskusi. Iya mantap itu. Dia kan juga Batak kan? Dia kan Sidabutar, betul ya? Marga Sidabutar dia bang. Cuma menurut saya itu hanya mencari-cari gib aja itu bang. Oh, begitu ya bang ya? Iya. Lalu dia kan agak, dia tuh pintar masalah Al-Quran itu ya. Dia pintar apa ngomong-ngomong itu ya mungkin dialah itu kan itu. Cumannya dia mengatakan dia itu adalah pengikut Yesus, seorang pemberani, seorang apa ya? Saya katakanlah dia itu sebagai ibaratkan Yesus utusan Allah ya. Nah, aturannya dia itu kalau ngomong gitu berani dia datang ke sini dan mengatakan ke seluruh Indonesia ini, terlebih Indonesia ini sekarang ya udah pada saya lihat tuh kalau di secara komal tuh udah pada morot semua ke apa tuh keimanan mereka tuh dibuat edis TV ini. Yang ujung-ujungnya membawa malapetaka dari kebodohan mereka yang ngikuti kata-kata edis TV. Marilah kalau kita itu ngomong kebenaran itu ya yang benar aja lah, yang sesuai dengan Alkitab lah. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin. Kalau kita secara logika, saya bilang tadi, Tuhan tidak manusia, sedangkan Yesus lahir dari manusia. Tidak ada manusia melahirkan seekor ayam, nggak ada. Itu namanya jin. Iya. Bang Ustaz Felix, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Coba dari tadi mungkin nyimak ya Ustaz Felix ya. Coba dulu Iya, ini Bang Holong ini lumayan ini. Lumayan maksudnya. Apa yang mau ditanya? Tanya di apa Halong ini, kenapa ini Pak Halong ini Insyaallah jasa. berbeda dengan Kristen pada umumnya? Kan Anda juga Kristen. Kenapa Anda berbeda Bang? Syukron Pak Juferi. Kalau pertanyaannya bang, ya kenapa berbeda? Saya mengatakan yang saya tahu dan kebenaran daripada kitab itu bang. Bukan ditambah-tambahin mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Kita secara logika yang saya pelajarin bang, Tuhan itu tidak bisa dilihat mata bang. Sedangkan Yesus entah itu betul gambar dia itu punya jenggot tinggi, punya tongkat tuh entah betul apa enggak tahu. Siapa yang berani buktiin? Tunjukin sama saya. Jadi Anda setuju kalau Yesus itu ciptaan Tuhan? Setuju. Kristen apa itu Bang Andi? Mantap. Tinggal penyaliban Bang. Tinggal penyaliban. Bang Andi. Tinggal penyaliban penebusan dosa, Abang masih percaya? Apa bang? Penyaliban penebusan dosa masih percaya? Percaya bang. Nah di sini nih, silakan Bang Pelik, berbagi-bagilah. Oke Bang Holong, izinkan saya memberikan masukan Bang Holong tentang penyaliban. Boleh? Boleh. Oke. Yang pertama yang harus kita perhatikan di sini, ajaran tentang penyaliban ini siapa yang mengajarkan? Menurut Bang Holong yang mengajarkan penyaliban ini siapa? Nggak tahu bang. Oke. Yang mengajarkan penyaliban adalah Paulus, karena yang menerangkan Galatia 3:13 di sini, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib.
untuk menebus dosa manusia dari kutuk hukum Taurat, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Lah, Pertama di sini Bang Holong, orang Islam atau siapapun itu yang kenal betul dengan Yesus pasti memuliakan Yesus. Tidak mungkin mengutuk Yesus. Ini satu. Kemudian yang kedua, ternyata ajaran Yesus itu adalah bertobat. Matius 18 nomor 3. Bertobatlah kalian dan barang siapa yang tidak melakukan pertobatan tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ini Ya, ajaran Yesus bertobat. Bahkan korban itu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul terdahulu, orang-orang Yudaisme, yaitu mengorbankan binatang. Nah, datanglah ajaran Paulus mendoktrin Kristen bahwasanya Tuhan turun ke bumi untuk menebus dosa manusia dengan cara menjadi kutuk di tiang salib. Nah, yang menjadi pertanyaan, seandainya dia Tuhan, cukup mengatakan dosamu sudah kuampuni, kan? masa Tuhan Berarti- dikutuk? Aku nggak itulah. Makanya dalam Islam itu Bang Holong, untuk menebus dosa manusia itu adalah amal perbuatan baik kita. Satu contoh, sholat, as-sholatul hamsu. Ya, sholatmu menghapuskan dosa-dosamu. Makanya Nabi kami mengatakan, tidaklah orang yang berwudu ikhlas kepada Allah untuk melaksanakan sholat, kecuali air wudu itu yang keluar dari tubuhnya, dari jemarinya, tetes demi tetes, seiring itu pula dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian budi baik kita kepada kedua orang tua. Ya, silakan. Apa yang mau ditanya? Bang, tulang si Pahutar pendeta Metanonia, kalau DM tuh yang bener Bang. Abang itu seorang pendeta Bang. Kalau abang pingin ya, nanti aku pulang ke rumah, nanti aku singgah di rumah abang lah. Jangan DM seperti Ada ini yang Bang. DM. Kalau abang di bawah ya Bang, nonton aja. Cuman saya kemarin tuh saya bilang, nah setelah saya pulang gereja di rumah abang, saya bilang, saya tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Oh, Ya Bang. dokter Ari yang tadi bencak-bencak, Ari Ritra Ubun itu. Pendeta itu. Kalau menurut abang saya salah ngomong, nanti perjelas Bang ya. Kan kemarin saya bilang, tunjukin satu ayat. Abang nunjukin udah sampai beratus ayat, nggak ada Bang. Semua nggak masuk akal Bang. Jadi kalau abang di bawah, nanti saya pulang dari sini, saya singgah di rumah abang. Abang itu pendeta loh Bang. Abang itu udah punya pengikut di gereja itu 147 kakak ya Bang. 147 kakak. Iya, pendeta Ari yang tadi naik ke sini itu, Kang Dito. Ya, Yang ngoceh-ngoceh ke Bang Handi itu, yang nyerang pribadi. Ari Ritra Ubun itu. Enggak loh, enggak gini loh. Enggak enak ini ya, abang si Pauter nih ngomongnya. Masa dia bilang aku menghina agama sendiri. Siapa yang hina agama? Justru Anda itu, kalau saya rasa Bang Holong, justru Anda membela Yesus. Tadi kita bicarakan, orang yang sayang kepada Yesus, orang yang mengikuti Yesus kan tidak mungkin mengakui tentang perkataan Paulus dikutuk, digantung, terkutuk di kayu salib kan? Iya. Nah, kemudian kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Sementara dalam 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan itu tidak takluk dengan maut, kan berbeda kan? Itu saya katakan Bang. Yesus itu bukan Tuhan. Aduh, berapa kali saya bilang. Itu tidak takluk dengan maut. Kenapa dia mati? Nah, justru yang diajarkan Islam itu jauh lebih masuk akal. Kalau Yesus itu diselamatkan daripada penyaliban, diangkat ke langit. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa makana li nafsin antamuta illa bi'idnillahi kitaban muajjalah. Ya, seorang manusia itu tidak akan pernah mati, ya, kecuali waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan ajalnya Nabi Isa belum sampai, makanya dia diangkat ke langit. Karena masih ada urusan yang harus diselesaikan. Urusannya Nabi Musa selesai, urusannya Nabi Abraham sudah selesai, urusannya Nabi Muhammad sudah selesai. Yang tidak selesai urusannya adalah Yesus.
Urusannya yang ya, saya lanjutkan sedikit Bang Holong ya. Makanya Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yang tadinya hukum Taurat yang pertama adalah tidak boleh ada ilah lain selain Allah. Nah, kaumnya Yesus menyembah Yesus. Kemudian menggenapi hukum Taurat yang kedua adalah mengharamkan babi, Imam 11 pasal 7. Makanya dalam akidah Islam, Yesus datang kedua kalinya untuk mematahkan salib. Mematahkan salib bukan dalam artian untuk ya mendatangi setiap gereja untuk mematahkan salib, akan tetapi menolak untuk dituhankan. Kemudian ya terbang. Tolong dinaikkan si Erfudin itu Bang. Ini Erfudin, tolong dinaikkan Bang. Oh, ada. Aku turun. Oh, Masya. Naikkan dia, kita diskusi. Pak Haji Peri turun. Pak Haji Peri yang langsung turun. Ya ngalah dulu Pak Haji, nanti naik lagi Pak Haji. Iya, mana dia Ustaz? Bang Suma sudah monitor, Bang Suma. Enggak, Gerunda masih ada meeting kecil-kecilan. Naik, Erfudin. Naik dulu. Waduh, ini si Manung Kalin nggak ada ilmu. Dia nanti kalau sudah ke pojok, turun sendiri dia nanti lari, tunggang langgang. Ayo, apa pembelaan apa yang kau lakukan Erfudin? Manunggalin. Oke, ganti-gantian ngomongnya ya. Aku nih simak dari tadi. Silakan, tunjukkan di mana Yesus mengaku Tuhan itu. Tunjukkan. Sabar. Aku validasi si Holong dulu nih, pernyataan si Holong. Holong, kaum Kristen Kemiut. buka mic-mu kawan. Enggak. Ini Erfudin. Ini nih. Mau kamu lihat aku siapa? Oke. Kamu katain aku karena koin. Maaf kata, kamu ku beli. Aku nggak nyangka Yesus. Cuma aku mengatakan yang di kita. Kau Holong. Kamu itu memang raja framing, Manung Kalin di mana-mana bicarain koin. Mau minta berapa kau? Kalau taping kau benar-benar lah Bang. Oi, bos, bentar lu. Kau bilang tadi kau Yesus Tuhan atau enggak? Tanya dulu kau, Yesus Tuhan atau tidak? Bagimu? Tidak. Kalau kau tidak menganggap Yesus Tuhan, maka jangan kau katakan kau Kristen. Lah, itu syaratnya. di mana? Jadi kau nggak mampu syarat dikatakan Kristen. Astaga Tuhan. Gini. Nah, sesama Kristen cuma Yesus hidup di mana? Suwir. Bos, sama unang padilahu ho di komaloni do kokoho Kristen apa yang yakuil ho Yesus Tuhanmu. Dia tertulis. Patu di ketua. Ketua patu. Pakai bahasa Indonesia, Bang. Pakai bahasa Indonesia. Roma 10 ayat 9. Jika engkau tidak mengakui Yesus dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, dan mengakui kebangkitannya, maka engkau akan mati dengan dosamu. Kau harus mengakui Yesus sebagai Tuhan, baru kau Kristen. Kalau jangan kau sok-sok pansos kau Holong. BG. Tuhan. Jangan terpengaruh. Rondo ketua. Gini cuma syarat Kristen itu adalah mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah standarnya. Jadi kalau saya 30 detik boleh? Dengarkan untuk saudara saya Kristen berdua. Sekarang si Holong ini. Jadi saya sabar dulu 30 detik. Sabar. 30 detik aja. Jadi gini saudara. Saudara Holong ini mengikuti Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi. Sedangkan saudara Efrudin ini mengikuti Kristus yang keluar dari kubur. Beda orang lah. Beda oknum. Jangan kau sama-samakan. Saudara Holong ini pengikut Yesus anak Maria. Sementara saudara Efrudin ini adalah pengikut Yesus anak bumi. Beda itu. Memang ada dua Yesus, Bung. Yesus yang asli adalah manusia utusan Tuhan. Sedangkan Yesus yang palsu itu adalah si Bilisisis. Kaulah pengikutnya. Loh kok jadi saya pula yang penyesat?
Sekarang kau tunjukkan dalilnya di mana Yesus anak Maria ini pernah menyatakan dirinya Tuhan. Sekarang Ya iyalah. aku tunjukkan. Sekarang aku tanya kau cuma. Tunggu, saudara, sabar dulu, sabar Oke. ya, tenang. Coba kau tunjukkan ketika Yesus hidup selama 33 tahun, di mana dia pernah memperlihatkan sisi ketuhanan dirinya. Silakan. Ucap itu, kebelut kayak gitu. Coba kau tunjukkan kapan Yesus pernah menunjukkan sisi ketuhanan dirinya. Silakan. Sebentar cuma. Nggak Kau ada. mengatakan sebentar. Mana? Biarkan narasiku yang bermain. Jangan Silakan. narasiku. Kau Nanti mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, oke? Iya, itu udah pasti tuh. Oke. Sekarang kutanya kau. Kau percaya dengan pernyataan Yesus di Matius, Markus dan Lukas kan? Dia kutunjukkan bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan mati dibunuh. Saudara, saya semalam kan udah sampaikan samamu, kitabmu itu bukan kitabnya Yesus. Loh, kenapa kau jadi nangis? Oke lah, kalau kau nggak percaya dengan Matius, Markus dan sebelumnya, nggak ada yang kau percaya Alkitab itu, maka kita nggak ada guna berdebat. Kamu jangan memaksa, kau jangan paksa saya. Karena kau mengambil Dengarkan ayat saya. Alkitab sesuai Dengarkan keuntunganmu. Dengarkan saya, Bung. Penulis Kau Bible mencomot sesuai itu. kebutuhanmu. Dengarkan saya. Penulis Bible itu merangkum penjelasan dua sisi. Abang kenapa nggak mau dengarkan saya dulu? Jangan emosi dulu. Sabar. Emosi. Aduh, kabur Jangan dia. emosi. Kapur. Penulis Bible itu mengumpulkan kemudian literasi-literasi yang ada. Penulis Bible menulis tentang cerita Yesus yang adalah rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Lalu juga menulis juga pemberitaan yang menceritakan tentang orang yang keluar dari kubur, digabung menjadi satu dalam sebuah kitab. Bang Juma, gimana? abang Siap. tadi pendeta ya? Yang mana? Itu yang baru naik tadi, abang lah itu. Kayaknya sih iya. Pelayan Tapi pelayan dia itu penghujat memang dari dulu. Dia suka menghujat. Sekarang agak mending dia. Perpuluhan lah, perkuat bilang aja bang. Itulah. Jadi mau sampai pantatnya ikut bicara pun, dia tidak akan pernah bisa menunjukkan data di mana Yesus pernah membuktikan dirinya Tuhan. Di mana? Tak ada pekerjaan Yesus sebagai bukti ketuhanan, nggak ada. Udah capek untuk mencari itu, nggak ada jumpa aku bang. Bahkan pendeta Nggak ada, betul. Nggak ada. Ketika dia membangkitkan orang mati, dia sebagai manusia di situ. Malam, Bang Juma. Iya, malam bang. Apa kabar Bang Juma? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Saya mau menanggapi teman saya yang Kristen tadi. Siapa namanya? Olon ya? Iya, silakan. Ya, holong. Ya. Ya. Benar-benar Kristen itu Bang Juma. Benar bang, nggak usah tanya bang Juma, aku aja bang. Beliau Kristen. Lanjut. Ya, benar-benar Kristen lah. Ya. Tadi kan sudah open camp dia menampakkan salib. Coba ucapkan doa Bapa kami dulu. Oh, mau itu bang ya? Oke, saya ucapkan bang ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa berlanjutin bang? Kan doa Bapa kami kan sampai terakhir kok. Doa Bapa kami yang ngajarin siapa bang? Anda ini gimana sih? Anda bilang tadi Kristen. Yang ngajarin doa Bapa saya tes Anda itu siapa bang? Kristen apa enggak? Coba kamu ucapkan doa Bapa kami itu seperti dari awal sampai akhir. Loh, tadi itu kan sudah. Itu sudah kan tadi. Dari awal sampai akhir. Kita ikutin aja bang. Nanti biar aku. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerjamu, jalan kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
karena engkau punya kerajaan, kekuasaan dan karena engkau punya kerajaan, kekuasaan. Lupa juga aku. Kamu doa aja, ini kamu Kristen apa enggak? Kristen loh bang. Kamu kok kayak gitu? Tahu perlu aku masuk ke rumahku ya. Kau tengok semua foto-foto Yesus ya. Buat emosi. Ya sudah, tampilkan open cam Oke lagi lah, Holong. saya ngikut kamu itu ya. Saya tidak percaya Ya, kamu. open cam Kamu Holong. baca ini ya, Yohanes 15 ayat 6 ya. Baca. Yohanes 15 ayat 6. Coba kamu baca itu. Gimana nyalakannya nih? Coba Oh ya kamu sudah, baca saya Yohanes undang ya. 15 Diterima ayat ini. 6. Terima. Mana ada fotonya? Ya, terima. Ada foto dulu. Gak bisa nyalakan lampu nih. Nyalakan dulu. Bertahu ini anak ini. Ini bang ya. Saya Kristen bang. Nggak lihat salib itu bang. Salib bang. Salib bang. Iya, tapi kan doamu tadi nggak benar itu. Udah. Mau lihat apa lagi bang? Mau melihat kitab di Salib itu siapa? Salib itu bisa dibeli di mana tuh bisa. Waduh, orang Muslim nggak bakalan pakai salib Ya. kayak gitu. Buat apa orang Muslim? Yang penting tuh doa lah, doa. Bang, ini loh bang, shalom. Ya bang ya. Ngadi-ngadi orang ngomong yang Betul, benar. kamu masang salib di rumah itu lantas Anda nggak percaya Yesus Tuhan itu gimana ceritanya? Memang Yesus gak Tuhan? Loh, enggak, kenapa di rumah Anda dipasang salib? Lah, saya ngikutin Padahal Anda ajaran. tidak percaya Yesus itu Tuhan. Loh, saya ngikutin ajaran dia aja loh bang, karena ada kata. Dengar dulu. Bang Juma, Ada kata mengatakan. tolong kasih syahadat ini. Berikan syahadat untuk orang ini. Pantas dia dikeluarkan dari Kristen itu. Bukan bang, bukan. Ya, Yesus Ya. itu mau dipercayai sebagai utusan Tuhan bang, bukan mau Sudah dipercayai Bang sebagai Juma, Tuhan. kamu jangan mana-mana. Ini loh ya, saya bacakan ayat Yohanes Dengar 15 dulu. ayat 6 ya. Siapa namanya? Dengar dulu. Bang Juma minta tolong ya, dengarkan saya, dengarkan saya. Yesus, Ya, elah, Yohanes Muhammad. 15 ayat 6, di mana di situ mengatakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan Abanglah itu. ke dalam api lalu dibakar. Itulah Abanglah Anda. itu. Abanglah itu. Itulah Anda. Abanglah itu. Salesius. Ya, itulah Anda. Dengar Anda yang dulu. tidak percaya itu. Oke, itu Bakarlah sama. kamu di api Apa? neraka. Olon itu siapa itu? Paham nggak itu? Dengar dulu bang. Dengar dulu. Barang siapa ingin sampai kepada Bapa di surga, maka ikutilah ajaran Yesus. Ajaran Yesus bukan Yesus dibilang sebagai Tuhan. Lalu gimana sih pemikiranmu? Yang tidak berbuah itu dibuang seperti Anda itu. Dikeringkan, dicampakkan ke dalam api. Karena Anda tidak berbuah. Gini loh, kalau dikatakan Tuhan Paham ya, itu? dikatakan Tuhan ya, ini Dicampakkan, dikeringkan, dibakar di api. Karena Anda tidak berbuah. astaga Tuhan. Dengar dulu. Kalau Tuhan itu bisa saja seperti manusia gini bang. Seperti itu. Saya itu ya punya, Kalau- jangan saya deh. Bapak saya itu punya pekerja ada sekitar 18 orang. Karena saya ngasih gaji Saya mereka. tidak tanya bapakmu. Iman itu itu dikasih- bukan itu dari bisa dari tergantung Tuhan dari juga, Bang. Bapak. Dari Andamu sendiri. Itu loh. Bolehlah kamu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, nggak apa-apa. Kenapa Iya, kalian saya juga? dengar dulu, makanya dengar dulu bang. Saya itu tidak percaya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Cuma Makanya setiap saya itu ranting percaya yang bahwa tidak Yesus itu berbuah mengajarkan yang dicampakkan benar. di dalam api. Itulah ajaran Yesus. Dikeringkan, dibakar di dalam api. Oh, jadi sekarang gini aja bang. Abang bilang tampakkan Yesus. Jadi Yesus itu pendendam nih, dendam sama saya nih. Bukan begitu, Saudara Holong. Sebenarnya teman kita ini salah baca data. Dia tidak ngerti Bible. Sebenarnya yang dimaksud Yesus itu tidak tinggal di dalam aku adalah orang-orang yang tidak mengikuti perkataannya. Yesus perkataannya apa? Dia Tuhan atau dia utusan Tuhan?
Justru orang yang menuhankan Yesus sekarang itulah yang Bang Olo dilempar ini ke percaya Yesus neraka. apa enggak? Dia percaya kalau Yesus itu utusan. Dia percaya Dan Yesus dia mau Tuhan, dipercaya. Dengar dulu. Yesus mau dipercaya sebagai utusan, Bang. Bukan sebagai Saya Tuhan. percaya sama Yesus. Saya percaya ajaran Yesus. Tapi saya tidak percaya. Sudahlah. Tuhan. Pantas Anda dikeluarkan dari Kristen karena Anda tidak paham siapa Yesus itu. Pantas dicampakkan dalam api, dikeringkan, dari kayu bakar. Ini aja lah Bang, kata singkatnya suruhlah Yesus mencampakkan aku. Jadi percuma kamu masuk Kristen kalau Anda tidak paham apa itu Kristen. Saya nggak masuk Kristen Bang, memang dari sononya udah Kristen. Ya makanya Anda dikeluarkan itu. Tadi kan Yohanes 15, coba baca Yohanes 15 ayat 6 tadi. Loh. Ranting yang tidak berbuah itu harus dipotong, dikeringkan, dicampakkan dalam api. Ya seperti Anda itu. Apa hubungannya saya mengatakan Yesus sebagai Tuhan? Ayatnya yang Abang kasih. Kristen itu tidak butuh orang banyak, butuh orang paham. Paham itu. Sekarang gini aja lah, oke Kalau lah Abang. tidak berbuah dipotong, disingkirkan. Abang mau cari ngoceh loh, dengar dulu aku Bang ngomong. Sekarang gini. Anda itu tidak berbuah memang. Bapak itu siapa Bang? Tidak berbuah kan? Loh, Bapak itu siapa tidak berbuah, nggak nyambung? Tahu nggak ilmu pertanian? Kalau ada pohon yang tidak berbuah itu dipotong sama pertanian, dibuang karena tidak ada gunanya. Bentar-bentar Bang ya, ada telepon dari tukang pendeta nih. Begitu. Bang Juma. Bang Juma. Ya, monitor. Aku jeda bentar Bang ya, soalnya ada telepon dari Bang Pendeta Pautar. Siap. Salam perpuluhan bilang ya. Ya, ini salam perpuluhan nih. Siap. Silakan Bang Juma, saya minta kalau memang saya turun nggak apa-apa. Saya hanya mau melayani Kristen yang ngaku Kristen, Bapak kami aja nggak bisa. Allah. Ngomong aja, suruh turun. Mau turun Halang? Enggak disuruh turun sama abang Pautar pendeta itu. Gimana Celsius? Saya bilang. Sudah selesai, saya sudah baca ayatnya. Jadi memang orang seperti Olon ini memang harus dikeluarkan dari Kristen karena dia tidak bisa berbuah. Kalau jadi Kristen itu ya harus bisa berbuah, bermanfaat untuk orang banyak. Itulah Kristen. Kalau rantingnya itu tidak berbuah, itu dipotong, dikeringkan, dicampakkan dalam api. Itu ajaran apa hubungannya Bang dengan ayat yang Abang berikan sama saya dengan saya mengatakan hubungan Anda itu mengaku Kristen tapi tidak percaya Yesus, itulah. Saya percaya Yesus. Loh, ajaran Yesus itu benar. Anda bilang tadi Yesus itu Tuhan. Nah iya. Ketika Anda tidak mengakui Dia sebagai Tuhan, ya, itu namanya ranting yang tidak berbuah. Harus dipotong, dikeringkan, dicampakkan dalam api. Saya berulang-ulang berkata-kata seperti itu. Itu ajaran Kristen. Jangan hanya mengaku Yesus di mulut, jangan. Tidak perlu orang seperti kamu. Pantas kamu masuk di agama mana saja silahkan. Mau masuk Islam juga silakan Bang Juma yang ucapkan kalimat syahadatnya. Oh, enggak Bang, enggak. Kan begitu. Kristen tidak butuh orang seperti kamu. Sebagian daripada ini Kristen semua Bang. Ini ada saya kumpulkan Bang. Ada nih sekitar 20 orang nih Bang.
Udah, saya buka lagi angkat saya tunjukkan bang. Udah. Di KP Kalau ini, di tidak KP saya percaya ini. Yesus sebagai Tuhan ya sudah keluar aja, tidak apa-apa. Bahkan pendeta ada nih bang, pendeta Tobing. Pendeta apa? Gimana? Pendeta apa itu? Loh, abang kok malah, aduh. Abang itu kalau ngomong ada bukti bang. Saya ngomong semua ada bukti. Ya, kalau ngomong itu ada Udahlah, bukti. titik. Dengerin Data saya yang bilang. Kristen tidak butuh orang seperti kamu. Meskipun kamu jumlahnya 1000, tidak butuh kamu. Kristen tidak butuh. Sama kau bang dengan pendeta. Pantas untuk dikeringkan, dicampakkan dalam api. Seperti itu. Kalau disuruh debat, silakan Anda selangit. Menjalani diskusi yang imanmu benar. Jangan ngoceh-ngoceh gini bang. Ada kita beri waktu 4 menit bang. Tidak butuh kami. Tidak membutuhkan orang seperti kamu. Ya. Pahami gue ya. Gini loh bang. Ya. Silakan kamu bersyahadat deh. Monggo bang. Apa syahadat bang? Ya. Saya turun dulu ya. Halo, apa syahadat? Weh, kok lari pula? Dunia. Kok malah dibilang aku nggak Kristen? Ini Kristen semua nih. Ada yang mereka berani nyangkal omongan saya? Nggak ada. Saya ngomong di luar, malah di kafe nih, kafe tempat ayah saya. Nggak ada alasan saya untuk masuk Islam, nggak ada. Karena saya mengakui Yesus itu adalah utusan Allah, satu-satunya mengajarkan yang benar. Yang saya sangkal selalu dikatakan Yesus itu sebagai Tuhan, tidak. Masa Tuhan manusia? Ngadi kau ngomong kau. Nanti kau bilang pula itu seperti si hadis tuh, Muhammad adalah Tuhanmu, kau bilang pula itu. Dan jelas dia itu nabinya orang Islam, utusan Allah. Sama seperti Yesus, dikatakan itu Nabi Isa. Bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Bapa. Nah, datanglah kan untuk ngomong Tritunggal, tiga dalam satu. Apa? Tiga Tuhan kalian? Ngadi kalau ngomong kalian tuh. Ya, saya menjelaskan apa lagi nih? Malam. Anda percaya Alkitab atau Al-Quran? Alkitab. Kenapa kau bilang Yesus itu bukan Tuhan? Memang betul. Coba kau pernah nggak kau baca Yohanes 13 ayat 13? Nah, bacain dulu. Benar apa kamu guru dan Tuhan? Benar apa katamu sayalah guru dan Tuhan, katanya? Gimana? Tuhan itu. Gimana? Dengar dulu. Kamu kenal Prabowo nggak? Apa sampai ke Prabowo? Kenal Prabowo nggak? Jawab dulu lah. Aku jawab pertanyaan kamu. Berarti aku jawab pertanyaan kamu. Ya presiden lah Prabowo. Ngapa lagi sampai ke Prabowo? Kok Prabowo presiden? Kau bilang namanya Prabowo. Kok kau bilang pula presiden? Jadi siapa Prabowo tuh? Lah, kamu kenal Prabowo nggak? Yang saya tanya, pernah nggak kau baca Yohanes 13 ayat 13? Subhanallah, Idul Hadadi, pemaparan luar biasa dari sudut pandang yang berbeda. Tentunya membuat diskusi ini semakin menarik. Sahabat semua yang saya cintai, tetaplah di channel ini karena diskusi ini belum selesai. Dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan kita dengarkan bersama. Maka dari itu, tetaplah di channel ini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Iya, dengar dulu abangku, cintaku. Iya, ini dulu. Bukan satu iman loh. Jawab dulu. Dengar dulu. Nah, kita slow aja, slow santai. Jawab. Nah, tadi abang bilang. Tegaya aja Gurunda. Jawab dulu. Apa yang perlu ku jawab dari abang?
Kau bilang tadi Yesus bukan Tuhan. Iya. Pernah nggak kau baca Yohanes 13 ayat 13 kalau kau percaya Alkitab, nggak percaya Al-Quran? Bang Arif, saya izin bentar ya. Monggo, ya, Gurunda. Iya. Menseret meninggal dunia. Nggak omongan orang ini. Meninggal dunia. Tunggu dulu. Nggak dengar omongan abang ini. Bentar loh. Aduh. Bentar bang ya. Bang apa tadi bang? Bang kelas kaca. Bentar bang ya. Abangku. Biar aku jelas soalnya sini ribut bang. Aku di kafe nih. Coba diulang bang. Kan udah dibilang di situ, benar katamu, sayalah guru dan Tuhan. Benar katamu. Saya yang katamu itu siapa yang bilangmu bang? Kamu pernah nggak baca Alkitab? Lah, benar katamu yang mengatakan itu siapa bang? Pernah nggak kau baca Alkitab ngaku-ngaku tadi Kristen? Aku nanya itu dulu bang. Ya, saya tes dulu kau tuh. Enggak pernah, enggak benar Denny ini ngaku-ngaku aja. Kita tes dulu. Bapak kau ngaku-ngaku ngadi-ngadi kau ngomong. Ini pengikut Muhammad begini bicara, enggak ada orang Kristen. Jangan bawa-bawa ke Islam. Turunkan kau dari tadi dia. Pengikut Muhammad dia nih, jangan ngaku-ngaku. Dia tadi open cam dia bukan kayak kau. Dia open cam nampilin salib apa di rumahnya. Ya, pasti pengikut Muhammad. Aduh, dia orang Batak. Oi. Jadi kalau orang Batak enggak ada Islam. Ya silakan holong, kamu Islam atau Kristen holong, ayo. Saya Kristen. Saya Kristen. Jangan itu mute kalau pernah bisa orang Islam ngaku Kristen. Kalau dia benar Kristen. Dia benar. Ya, gini bang, kelas kaca. Alaiku Asian. Kita buktikan. Yesus lahir di mana? Dengar dulu, kita buktikan. Tuhan Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Dengar dulu bang, dengar dulu. Aduh, dari situ aja kau udah mencret. Ini loh bang, kita buktikan. Aku masuk ke rumahku, abang masuk ke rumah bang. Tunjukkan Bible abang, tunjukkan Alkitab. Masalahnya kau ngaku Kristen. Jangan kau dengar Kristen aku bang, jadi emosi aku bang. Kau sepotong ayat. Coba doa Bapak Kamila dulu. Waduh, dari tadi sudah dites dari tadi. Waduh. Saya udah tes dia separuh ayat tadi, 13 ayat 13. Masih gak berarti dia ini pembohong dia nih. Buka Google dulu. Menurutmu apa 13 itu? Kau menyebutku aku guru dan Tuhan kan, bukan Tuhan. Itu Tuhan itu Kurios. Oi. Benar katamu akulah guru dan Tuhan. Tuhan junjungan itu. Kenapa kau yang itu Kurios itu? Kalau Tuhan itu Theos. Ya Arif, jangan kau yang jawab. Saya tes dulu. Kenapa kau yang jawab? Bang, aku tanya nih bang, kau Kristen enggak? Kristen. Kau Kristen? Kau Kristen? Wassalamualaikum. Menceret. Ini bang, pembohong. Ketahuan pengikut Muhammad. Dengar bang, ini orang tua bang. Kristen udah? Pengikut Muhammad ketahuan bohongnya. Ini Bisa orang berbohong dalam 3 hal. Ido. Itu satu yang Kristen kah bos? Memang bos. Kau perlu bukti kau kan? Ini semua pekerjanya ya. Bang bilang dulu Bapak kami yang di surga. Ini Muslim bang, ini Muslim. Yang saya tanya bukan itu. Jadi bapak kau nggak Kristen aku, anjir. Bukan bicaramu itu dari itu pengikut Muhammad. Kalau bicara dari itu pasti pengikut Muhammad. Anjir lah apalah. Jangan nggak Kristen. Jijik kali benernya. Aku boleh hidup kau. Ku sembelih kau di mana kau sekarang? Sembelih kau. Pisahkan lehermu dari badanmu itu. Stop. Gitu lah. Ku pisahkan lehermu. Ini tempatnya diskusi bukan berantem. Ku pisahkan lehermu itu dari badanmu itu baru kau tahu rasa. Melanggar hukum itu Pak, kalau gitu Pak. Masa ku beli katanya. Gimana Pak? orang
Gak boleh gitu, melanggar hukum itu kalau kayak gitu. Santai aja. Jangan terpancing emosi Pak, sabar, istighfar Pak. Bilang anjing lah apalah. Bagus mabuk tua jak timbang mabuk agama. Kau mulai tadi ngomong aku Kristen, kau nggak ngakuin. Ya memang saya tidak percaya, kau pembohong gimana? Karena apa? Karena aku bilang Yesus nggak Kau Tuhan. pembohong. Kau cerita agama, kau pembohong. Cerita agama itu tidak bisa bohong. Kecuali kau di warung tuak, baru kalau kau mau bohong. Orang udah jelas dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Loh, anaknya utusannya. Ngerti nggak? Kau paham nggak? Udah ku bilang, itu di Yohanes 13 ayat 13 udah mengatakan ayatnya telah lahir. Dengar dulu. Ada lagi ayat telah lahir juru selamat Tuhan kita di situ. Ini semua sama di sini kami semua nggak ngakui Yesus sebagai Tuhan. Udah kami pelajari ini semuanya. Ya kalian kan orang bodoh. Kau yang bodoh. Nah, coba apa definisi menuhankan? Kau bilang pula Yesus Tuhan. Apa definisi menuhankan? Nggak perlu aku jawab omongan kau itu. Nah, sok hebat, sok jago kau tuh. Loh, sok hebat, sok jago. Bilang orang anjir lah apalah. Binatang lah katanya, kupis. Kau mulai tadi menekan aku Bang. Aku bilang kau itu kan sok hebat, pembohong. Gimana kita percaya dulu lah ya. Lek, dengar dulu ya, aku orang Batak lah ya, dengarlah. Dia orang Batak, kau kalau kau tidak ada adab, nggak ada kuakui kau orang Batak. Kau bilang pula nggak Batak lagi. Siapa bilang biarpun kau orang Batak, kalau tidak adab saya tidak akui. Dengar Bang ya, saya dibaptis Bang di HKBP ya. Malua saya di HKBP, nikah saya di HKBP Bang. Saya HKBP, tapi Yesus itu Tuhan. Itu bagi abang lah kan. Ini kan saya simpulkan kan bagi saya. Bukan saya bilang semua. Kenapa kau memang itu kan harus kita ikut Alkitab, bukan ikut kita sendiri. Gini aja. Stop dulu. Stop dulu bang, biar nggak debat kursi. Bisa nggak dengan pakai otakmu sendiri? Dengar dulu bang. Memang hanya Alkitab tuh. Ini room bukan berantem. Anda kan sama-sama Kristen nih, saling memaklumi. Satu bilang Yesus bukan Tuhan, satu bilang Tuhan. Ya udah gelas kaca aja dulu, buktikan Yesus Tuhan pakai apa? Saya bilang tadi Yohanes 13, gimana lagi? Di berapa Pak? Yohanes 13 ayat 13, gimana lagi? Apa bunyinya itu Pak? Bolak balik. Ini Yohanes 13 itu seperti apa Pak bunyinya? Kristen apa? Anda Kristen Islam? Muslim saya Pak. Ya udah nggak usah bertanya. Terus ngapain di sini Pak? Kalau kutanya nanti Tuhanmu siapa, mampu nggak jawab? Bisa, Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Gimana Allahmu? Seperti apa? Tidak berbentuk seperti apapun Pak. Tangannya ada nggak? Tidak punya tangan seperti makhluk Pak. Kenapa ada di Al-Quran tangannya sama tangan kanan? Ya itu makna kiasan Pak. Kiasan. Lo kenapa ketawa Pak? Bitisnya ada nggak? Penghujat dia Pak. Nggak apa-apa, biar dia mempertontonkan bahwa sesuai dengan ayat ini. Itu menandakan kemahakuasaannya Pak. Berarti punya betis? Tidak, laisa kami seli isayu. Jadi betis itu betis siapa? Tidak serupa dengan apapun. Iya, kenapa dia punya betis? Itu makna kiasan Bapak. Berarti Allahmu itu tidak berwujud? Bukan tidak berwujud, wujud itu ada Pak. Wujud itu ada Pak. Tidak berwujud, aduh. Kalau Yesus itu Pak, Pak. Kalau Yesus itu Pak, gantian Pak. Bijinya Yesus itu termasuk Tuhan nggak Pak? Allah tidak berwujud tadi. Saya udah jawab pertanyaan Anda 5 kali loh. Sekarang Yesus kan punya biji Pak. Bijinya Yesus Tuhan nggak Pak? Tadi berwujud. Gantian bertanya Pak. Gantian lah. Yesus kan punya biji tuh Pak. Bijinya Yesus Tuhan atau bukan Pak? Punya tangan kan? Yesus punya biji Pak. Dia Tuhan apa bukan Pak? Allahmu itu tangan kanan dua-dua enggak? Nggak bisa diskusi nih ini. Iya, jawab dulu. Ya, diturunkan aja lah ya. Emang selamat tinggal ya Pak ya. Hujat dia emang. Selamat tinggal Mak. Enggak, dia diajak diskusi malah apa loh buat emosi.
Udah dijelaskan kan kalau tangan itu kan arti kekuasaan. Gitu ya. Nggak Jadi paham Allah Subhanahu wa taala laisa kalimisli, saya tidak ada yang serupa dengan dia. Udah saya jawab berturut-turut pertanyaannya, tapi dia ketawa mendengarkan jawaban aku. Saya tanya balik dong, kan gitu. Jadi kalau mau bertanya itu Pak, jangan ada unsur kebencian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi diskusi yang sangat menarik dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Semoga ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Dan mari kita saling menghargai dan menghormati keyakinan masing-masing. Buat sahabat semua yang sudah setia menyimak diskusi ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada sahabat semua. Selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di diskusi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan dialog yang sangat luar biasa dari Bang Zuma dan kawan-kawan, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Buat sahabat semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat beraktivitas dan sukses selalu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.